Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hangat dari Yogyakarta istimewa. Tampaknya memang Yogyakarta hari ini memang lagi hangat-hangatnya juga. Beberapa hari sudah tidak hujan, sudah masuk musim kemarau. Saya ingin menyapa teman-teman saya juga, sejawat dietitian, nutrisionis yang saat ini mungkin sudah bergabung 1.000 lebih di ruang maya ya, di Zoom. Terima kasih sebesar-besarnya ke pihak penyelenggara yang mempertemukan kami, walaupun tidak saling tatap muka secara langsung, insya Allah hari ini sama-sama belajar. Insya Allah saya diberi waktu untuk 50 menit ke depan menyampaikan bagaimana intervensi gizi untuk pasien pasca serangan jantung. Semoga ini tadi memberikan kita manfaat, memberikan wawasan bagaimana penanganan kita sebagai seorang ahli gizi untuk dapat mengelola klien ataupun pasien dengan permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya kita review dulu nih, apa sih definisinya serangan jantung? Nanti kita pakai istilahnya mungkin beberapa ya, serangan jantung atau heart attack atau myocard infarct. Ini sebenarnya istilah yang sama. Ini disebabkan oleh menurunnya ataupun penghentian mendadak aliran darah ke Ibu Mega maaf myocard, suaranya baik putus-putus. sebagian ataupun seluruhnya. Nah, dan sifatnya biasanya silent, jadi diam-diam atau tidak terdeteksi. Iya. Ibu Mega maaf sepertinya suaranya putus-putus, Ibu. Suaranya putus-putus, Ibu Mega. Maaf, mohon maaf. Ibu Mega, apakah masih bersama kami? Ibu Mega, mohon maaf, suaranya putus. Gimana Mbak Hanida? Suaranya sempat putus-putus tadi, Ibu. Oh iya, ini kayaknya sinyal. Ya, jadi masih putus-putus, bisa ditangkap suara saya? Sudah bisa. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi serangan jantung ini terjadi akibat aliran darah yang menurun ataupun penghentian mendadak ke miokard. Nah, dia biasanya silent, diam, atau tanpa terdeteksi sama sekali, menyebabkan kerusakan hemodinamik atau sudden death ya. Biasanya sebagian besar dari myocard infarct ini berhubungan dengan penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koroner. Itu kenapa kemudian kita ke depan nanti akan membahas banyak mengenai jantung koroner ini ya. Kemudian, nah, ini apa yang untuk slide kedua, apakah sudah terlihat? Ini saya kasih, ya, saya sedikit kasih gambaran bagaimana kemudian arteri koroner ini berpengaruh terhadap myocard infarct. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, itu normal dari pembuluh darah tanpa ada sumbatan sama sekali. Kemudian mulai ada penyumbatan dari lemak, dia masih sedikit ya, sampai kemudian agak meluas jadi fibrosa. Kemudian adanya plak yang lebih banyak sampai terjadi trombus yang lengkap. Nah, ini yang kemudian membuat resiko infark yang terjadi, myocard infarct. Nah, sebenarnya dia manifestasinya banyak dari seluruh bagian pembuluh darah. Tadi sudah di otak, dia resiko ischemic stroke, juga TIA, transient ischemic attack. Nah, kalau nanti kita akan bahas di jantung, dia lebih beresiko terjadi myocard infarct, angina pectoris baik stable atau unstable, kemudian sudden death. Nah, kalau di bawah ini juga ada resiko ya, dia di tungkai bawah atau ekstremitas bawah. Intermittent claudication, yaitu biasanya kita merasa kelelahan waktu aktivitas fisik, dan dia akan membaik dengan istirahat 10 menit. Kalau yang lebih buruk lagi, dia terjadi critical limb ischemic, jadi ischemic pada tungkai, akhirnya jadi gangren dan nekrosis, resikonya amputasi ini. Nah, tergantung ini nanti dia di mana penyumbatannya. Kemudian tanda-tanda serangan jantung. Kalau dilihat kan dari gambar, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Secara umum sebenarnya ini hampir bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan, namun yang warna merah ini lebih banyak dikeluhkan oleh perempuan. Nah, untuk laki-laki lebih banyak mengeluhkan dia tidak nyaman di lengan, kemudian punggung, leher, kemudian juga di antara bahu ya, dan rahang. Nah, kemudian juga ada nyeri dada dan sesak nafas. Pada perempuan lebih mengeluhkan pusing mendadak, kemudian ada keluhan seperti mah, berkeringat dingin, kelelahan yang nggak biasa, sama ada keluhan mual dan muntah.
Nah, kemudian dengan memahami faktor resiko, ada yang dapat dimodif, ada yang juga tidak dapat dimodif. Sebenarnya peluang nanti kalau teman-teman lihat, yang dapat dimodif itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak dapat dimodif. Nah, yang dimodif ini dapat beberapa hal, misal aktivitasnya yang sedentary, kurang aktivitas, kemudian merokok, konsumsi alkohol, profil lipid yang tidak normal, jarang konsumsi sayur dan buah, adanya hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas abdominal. Nah, ini abdominal ini menjadi benar-benar kita perhatikan, kita sebagai seorang praktisi harusnya juga dapat menilai risiko kita sendiri. Menilai dari rasio pinggang dan pinggul. Kalau kita ternyata rasionya lebih dari 0,9 untuk pria dan wanita lebih besar dari 0,85, ini resikonya adalah obesitas abdominal dan beresiko lebih tinggi. Dan yang terakhir itu faktor psikososial, yaitu faktor dari segi psikis, kondisi stres, depresi ini juga memacu masalah jantung. Nah, kemudian bagaimana kemudian pengaruh non-gizi terhadap insiden penyakit kardiovaskuler kayak tadi. Aktivitas fisik sebenarnya itu membantu sekali untuk kesehatan jantung. WHO ini merekomendasikan aktivitas sedang, boleh jogging, boleh berseptik 75 sampai 150 menit per minggu dengan melakukan aktivitas fisik secara reguler, ternyata resiko kematiannya jauh lebih menurun dibanding yang gaya hidupnya malas-malesan. Jadi sudah punya masalah jantung tapi males gerak. Nah, ini lebih beresiko. Kemudian untuk merokok, baik dia perokok aktif ataupun pasif, sama-sama beresiko terhadap progresivitas terjadinya aterosklerosis sampai ke mortality. Nah, kemudian tadi juga dibahas sama konsumsi alkohol ini dihubungkan dengan kejadian kardiovaskuler, walaupun dia masih ambigu. Dia masih kita harus menilai seberapa besar sih alkohol yang dikonsumsi ya. Kalau misalnya kalau di luar negeri kan itu menjadi suatu hal mungkin kebiasaan. Kalau kayak kita kopi teh mah biasa, apalagi Jogja, teh itu biasa banget dikonsumsi hari-hari. Nah, kalau di sini kan jarang ya konsumsi alkohol. Sebenarnya pembahasannya mungkin tidak terlalu rumit, tapi ingat kalau belum mulai jangan dimulai. Kalau misalnya memang biasa konsumsi maka kurangi. Kemudian stres tadi terkait dengan pengembangan hipertensi termasuk aterosklerosis. Nah, orang udah punya penyakit kardiovaskuler ditambah stres yang tidak terkelola dengan baik, ini resiko mortality-nya jauh lebih tinggi. Psikis, mental, fisik, ini semua harus sehat. Nah, yang tidak dapat diubah ini secara umum 3. Tadi kalau yang bisa dimodifikasi jauh lebih banyak. Usia. Usia memang lebih beresiko saat kita bertambah usia. Pada laki-laki lebih dari 45 tahun, dan wanita lebih dari 55 tahun. Gender ternyata laki-laki lebih cenderung beresiko terjadinya infark miokard lebih awal dibanding perempuan. Kemudian genetik. Nah, ini memang kita menjadi aware juga, genetik ternyata kita kalau ada keluarga yang tingkat pertama, contohnya ayah, ibu itu tingkat pertama ya, memiliki kejadian kardiovaskular dini, kurang dari 55 tahun laki-laki dan kurang dari 65 tahun wanita, ini menjadi juga resiko genetiknya menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian secara epidemiologi, ini ada komunitas untuk menilai aterosklerosis, diketahui bahwa tiap tahun dan sepertiganya itu berulang. Nah, sebenarnya kita tidak pengen ini berulang ya. Kemudian kalau di Amerika sendiri kejadian miokard infarkt itu 3%. Seolah-olah kecil kalau di persentase. Tapi jika dikembalikan ke absolut angka itu sekitar 16,5 juta jiwa. Nah, data mortalitas sendiri dari kejadian miokard infarkt itu sekitar 114.000. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia belum ada data khusus nih kalau untuk kejadian infark miokard. Namun kalau kita balik ini ke laporan dan 18, mereka menilai 5% termasuk itu infark miokard. Utara mungkin ada yang di sini dari Kalimantan Utara dan Gorontalo itu sekitar 2%. Nah, itu tadi sebagai gambaran ya reviewnya kita. Kemudian ini kalau nanti kita dapat pasien, kira-kira ini dapat pasien yang kita curigai di suspek serangan jantung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita menilai asesmen seperti biasa ya dari proses ADIME. Nah, tapi kita nanti fokus di intervensi ya.
Ini pengantar apa asesmen yang kita lakukan, yaitu karakteristik personal pasien, mulai dari fisik, laboratorium, kebiasaan makan. Jangan lupa juga menilai faktor risiko yang mungkin ada pada pasien tersebut, dari usianya dan gendernya. Menilai juga, biasa kita nilai juga ya dari client history, riwayat penyakit dahulu, adakah komorbid yang berhubungan dengan kondisi saat ini, seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat penyakit keluarga. Nah, tadi, apakah ada riwayat penyakit keluarga dengan ayah meninggal karena sakit jantung kurang dari usia 55 tahun, ataupun kalau ibu kurang dari 65 tahun. Perokok aktif, dan lakukan juga pemeriksaan profil lipid, atau penilaian ya, penilaian profil lipid, mulai dari kolesterol total, LDL kolesterol, trigliserid, dan HDL. HDL kurang dari 40 ini beresiko terhadap aterosklerosis sampai dengan perburukan. Bagaimana tujuan pemberian dietnya? Kita tujuannya sebenarnya memenuhi, mohon maaf sebelumnya ya, beberapa kali sinyalnya tidak begitu baik. Nah, ini kita lihat dari 7 jenis pola diet, ternyata diet Mediterania dan diet low fat diet itu impact-nya terhadap risiko kematiannya terhadap kardiovaskuler itu jauh lebih baik dibanding jenis diet yang lain. Bu Mega, maaf, apakah masih bersama kami? Ibu bisa di-unmute mic-nya sepertinya. Nah, Oke, baik. Nah, kemudian untuk low fat diet ternyata dia menunjukkan sangat sedikit atau tidak ada manfaat untuk penurunan resiko stroke. Namun untuk mana apakah baik atau tidak, diet Mediterania masih direkomendasikan. Nah, ini panduan terhadap kesehatan dari jantung. Jadi ini bisa kita terapkan pada pasien kita sakit jantung ataupun yang sudah pernah sklerosis, jangan sampai kemudian terjadi. Dari pedoman yang pertama, AHA ini merekomendasikan bagaimana kita memberikan energi yang balance antara intake dan juga expenditure. Ini harapannya nanti kita dapat mencapai berat badan yang sehat ya. Kita ketahui bahwasannya eksesif dari intake itu menyebabkan juga body weight-nya juga menjadi berlebihan. Nah, diharapkan selain itu juga ada aktivitas fisik yang reguler, yang dia dapat beriringan dengan asupan yang juga tadi balance. Yang kita ketahui bahwasannya energi kebutuhannya itu sangat individual, bisa ditentukan oleh usia, aktivitas fisik, kemudian juga jenis kelamin, dan juga komposisi dari tubuh. Nah, kemudian dengan semakin bertambahnya usia, energi yang dibutuhkan juga akan semakin menurun. Setiap dekade, ya setiap dekadenya itu menurun sekitar 70 sampai 100 kalori. Jadi kalau kita nambah usianya nih, ulang tahun ke-40, ke-50, itu kebutuhan kalori kita juga makin menurun. Kemudian juga teman-teman, walaupun kita makan makanannya sehat, tapi porsinya besar ya, porsinya size-nya large, ini juga berkontribusi terhadap positif energi balance. Jadi bukan hanya semata-mata kualitas makanan, namun kuantitasnya pun harus kita hitung dengan baik. Teman-teman yang di health center juga harus dapat mengadopsi bagaimana kita dapat mengassessment cepat terhadap resiko dari CVD ini tadi ya. Kemudian yang kedua, pedoman yang kedua, makan makanan yang kaya dengan sayur dan buah. Pilih yang dengan varietas atau jenis yang lebih bermacam-macam, jangan hanya jenis tertentu. Nah, ini makan makanan yang kaya sayur dan buah ini ternyata berasosiasi dengan menurunkan risiko dari cardiovascular disease, karena ada kandungan dari zat gizi yang esensial. Semua makanan yang mengandung sayur dan buah itu menyediakan serat yang cukup, juga rasa kenyang yang lebih lama dibanding kalau dia dibuatnya sebagai jus. Jadi sebenarnya tetap direkomendasikan bentuk yang lebih orisinil ketimbang olahan. Nah, sayur dan buah yang berwarna pekat dibanding yang warnanya itu cenderung putih ya, ini ternyata zat gizi yang terkandung di dalamnya juga jauh lebih tinggi. Contoh nih,
sawi hijau dengan sawi putih. Sawi hijau tetap nutrisinya lebih tinggi dibanding yang putih. Atau brokoli dibandingkan dengan kembang kol. Brokoli jauh lebih tinggi nutrisinya ya dibanding dengan yang tadi kembang kol. Jadi kita rekomendasi tetap yang ya deeply colored fruit and vegetables. Semua di rekomendasi tersebut ya, semua bentuk sayur dan buah baik segar, frozen, kalengan atau yang dikeringkan ini bisa dijadikan rekomendasi untuk pola hidup diet sehat. Namun ada catatan, kadangkala dengan proses tertentu dari proses tadi entah pengalengan atau pengeringan, ada penambahan garam dan gula yang ini yang menjadi catatan yang harus dibatasi. Kemudian pedoman yang ketiga, kita bandingin nih, mau yang biji-bijian utuh atau yang sudah biji-bijian yang halus. Memang diutamakan ya kalau menarik ya kalau dari segi taste rasa kita dikasih roti putih, ini lebih enak di lidah dibanding roti yang gandum kelihatan coklat ya. Nah, namun kembali lagi bagaimana kemudian manfaat dari biji-bijian utuh tersebut terhadap risiko cardiovascular disease. Dikatakan mengandung produk yang mengandung whole grain atau biji-bijian utuh kalau dia mengandung kurang lebih minimal 51% biji-bijian utuh. Itu dikatakan dia produknya whole grains ya. Nah, efeknya kepada pencahar dan juga mikrobiota usus. Kemudian ternyata dia juga meningkatkan kondisi kesehatan jantung dibandingkan dengan dia berbentuk biji-bijian sederhana. Nah, teman-teman, ini kemudian jadi catatan ya, kenapa produk-produk kita sudah banyaknya itu ke refined grains, biji-bijian, jadi bentuknya entah mie, kemudian roti. Nah, ini yang kemudian banyak banget yang kita temui hari-hari dan menjadi resiko jauh lebih tinggi. Kemudian pedoman yang keempat, pilih tumbuh-tumbuhan, legumes ataupun nuts ya. Kalau legumes itu kacangnya dari polong-polongan, kalau nuts itu kacang dari pohon, baik kedelai, buncis, kacang polong. Nah, tapi hati-hati nih, ada catatannya. Hati-hati dengan alternatif dari daging yang berasal dari plant. Jadi kalau lihat gambar di sini ada burger tapi burger tempe ya. Kesannya ini mau ganti sesuatu yang sehat. Tapi dengan adanya model begini, kadang kita aware juga ada tambahan gula, lemak jenuh, garam, stabilizer, ataupun pengawet yang ditambahkan. Jadi yang tadi tempenya oke-oke saja, tapi proses pengolahan membuat ini menjadi berbeda kondisi. Nah, regular intake fish and seafood. Teman-teman ini mungkin menjadi catatan bahwasan kita tuh paling jarang konsumsi ikan Indonesia itu ya. Padahal sebagian besar adalah laut. Di sini disarankan 2-3 sajian ikan per minggu. Ternyata itu berasosiasi terhadap insiden yang lebih rendah terhadap semua penyebab kematian akibat infak miokard ataupun penyakit jantung lainnya, termasuk di sini juga stroke. 2-3 minggu. Jadi kita punya 7 hari. Pakai itu 2-3 minggu, 2-3 harinya untuk konsumsi ikan buat keluarga kita. Jadi ini bisa menjadi pola yang kita terapkan juga kepada klien ataupun pasien kita. Nah, kemudian pilih juga, kita konsumsi susu boleh, walaupun Indonesia itu konsumsi susu juga rendah. Banyak kan itu creamer dibilang susu ya. Nah, jadi konsumsi susu yang low fat atau free fat dibanding susu full fat. Ternyata dia juga berefek terhadap menurunnya resiko penyebab kematian tadi. Ya. Nah, ada juga bahasan bahwasannya bentuk susu yang difermentasi seperti yogurt itu juga ada efek namun tidak konklusif, masih diteliti lebih lanjut efeknya terhadap kardioprotektif. Nah, kalau memang kita kok kesulitan daerahnya jauh dari pantai, dari laut, kalaupun ada ikan, ikannya sudah diasinkan, sudah dikeringkan, ada pilihannya daging dan unggas, nah pilih yang tanpa lemak atau hindari bentuk olahan. Nah, ini catatan penting. Kalau dulu sampai detik ini pun masih banyak riset yang menyebutkan bahwa daging merah konsumsinya itu dikaitkan dengan kemudian imbalance dari keseimbangan mikrobiota usus. Nah, kemudian pengganti daging merah apa? Boleh tuh unggas, daging putih ya, unggas, ikan, kacang-kacangan. Nah, kemudian tapi gini, hati-hati dengan daging olahan. Daging olahan ini menyebutkan semua daging, unggas, atau produk makanan laut yang diawetkan baik dengan pengasapan,
pengawetan, pengasinan, atau penambahan bahan kimia. Ini yang kemudian seperti disebutkan sebelumnya, bagaimana peralihan pola makan kita menjadi yang benar-benar ultra processing food. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan juga di pedoman kelima, bagaimana cara kita memilih minyak. Di sini direkomendasikan kita memilih minyak dari tumbuh-tumbuhan dibanding minyak tropikal, ya. Nah, minyak tumbuhan seperti apa nanti kita lihat di selanjutnya. Kalau yang kita banyak pakai kan memang yang minyak tropikal, ya, minyak kelapa, minyak sawit, minyak inti sawit. Nah, ini juga kalau bikin kue ada butter, ada lard, dan juga ada lemak-lemak yang terhidrogenasi sebagian. Kalau lemak tidak jenuh, ini manfaatnya ke kardiovaskuler, ke protektifnya, ya, mengurangi kadar dari kolesterol LDL. Dia kalau dibandingkan antara yang lemak tak jenuh tunggal dan ganda, yang ganda itu agak sedikit lebih tinggi efek protektifnya ketimbang yang tunggal. Sumber yang lemak jenuh ganda apa saja? Minyak nabati tadi yang direkomendasikan, minyak kedelai, minyak jagung, safflower, minyak bunga matahari, kenari, dan minyak biji rami. Sedangkan lemak tak jenuh tunggal bisa sumbernya dari kanola, minyak zaitun, kacang-kacangan, kemudian minyak kacang tanah, termasuk kemudian minyak ikan yang kaya asam lemak omega 3. Nah, teman-teman cuma begini, hati-hati dengan lemak jenuh dan lemak trans. Ya, lemak trans ini dia hewani dan lemak susu dan bisa terhidrogenasi sebagian. Minyak tak jenuh, jadi sebenarnya dia tak jenuh, tapi kalau diolah dengan dipanaskan, dimasak dengan suhu yang cukup tinggi sampai dengan tinggi sekali, ini strukturnya akan rusak dan dia akan mengandung rantai karbon bebas. Ini yang disebut lemak trans. Lemak trans itu lemak yang tidak dikenal tubuh dalam kondisi alami. Dan ini sebenarnya yang paling banyak yang kita lihat. Jadi kalau konsumsi goreng-gorengan, apalagi jajannya di luar, di mamang entah pinggir jalan, minyaknya walau minyak apa, sedangkan minyak tak jenuh dipanaskan pun berubah struktur, apalagi yang sumbernya sudah jelas minyak jenuh. Ini aware-nya kita. Jadi sebenarnya ini tidak hanya menjadi perhatian orang-orang yang mungkin secara sosial ekonomi tinggi, tapi justru malah lebih ke sosial ekonomi yang agak lemah, ya, menengah ke bawah. Karena kenapa mereka akan memakai minyak itu berulang-ulang. Nah, kemudian pedoman yang keenam, pilih makanan yang diprosesnya lebih minimal dibanding yang ultra proses. Jadi kalau ada sistem NOVA, namanya dia membagi bagaimana makanan itu dari segi pengolahannya. Yang pertama, dia tidak diproses atau prosesnya minimal sekali. Yang kedua, bahan olahan kuliner, contohnya tepung, ya. Jadi beras jadi tepung beras. Nah, kemudian makanan diproses. Jadi yang tepung beras tadi diolah menjadi makanan tertentu, ditambahkan garam, gula, atau lemak. Nah, tapi yang jadi tantangan terbesar ini nomor 4. Dia ultra proses pun, dia menggabungkan garam, pemanis, lemak, masukin warna buatan, rasa, pengawet, ya. Jadi ini yang mengerikan sekali di sini memang. Jadi benar-benar kondisinya sudah sangat berubah. Resikonya juga jauh lebih tinggi. Nah, ultra proses food ini dampak merugikan bagi kesehatan. Bisa resiko obesitas, kemudian gangguan kardiometabolik, ya. Prinsip umum kita tekankan nih, bagaimana kita konsumsi makanan yang minimal proses. Kemudian kita tahu bahwa pengolahan makanan semakin tinggi, dia menghasilkan efek merugikan terhadap ketersediaan makanan dan sifat gizi yang alami. Oke. Kemudian minimalkan asupan minuman dan makanan dengan tambahan gula. Sama tadi gula, garam, minyak, ya. Nah, ini gula. Gula itu resiko penyakitnya jauh lebih tinggi. Peningkatan risiko diabetes, PJK, dan kelebihan berat badan. Jangan lupa teman-teman, ada banyak sekali jenis gula tambahan. Dari glukosa, dextrose, sirup jagung, madu, jus buah konsentrat. Nah, ini semua adalah gula tambahan. Nah, kemudian kan ada isu terbaru. Oke, ganti saja dong gulanya dengan gula yang low energy, dengan gula tanpa zero kalori. Nah, ini sering kita rekomendasikan juga pada terutama pasien diabetes. Monggo kalau pengen manis, pakai yang low sweetener, low energy sweetener atau zero kalori. Nah, namun gini, ternyata ada penelitian bahwa efek dari pemanis rendah energi ini kita perlu kaji lebih jauh terhadap dia
mempengaruhi itu rasa kenyang bagaimana, kemudian keinginan mengkonsumsi makanan, keseimbangan mikrobiota usus, dan terutama begini, kesehatan jangka panjang. Nah, sebagai praktisi, kalau praktik saya sehari-hari, kalaupun memang pasien ingin sekali konsumsi gula, monggo dipakai low sweetener, ya, low energy sweetener, namun tidak untuk konsum secara rutin. Karena tadi masih perlu dikaji lebih jauh untuk efek kesehatannya. Nah, kemudian pedoman ke-8, bagaimana? Sedikit gula, sedikit garam ya. Jadi jangan terlalu banyak garam. Ternyata memang kita udah tahu kalau misalnya konsumsi garam, garam itu salah satu natrium. Jadi bukan hanya garam sebenarnya. Ini karena istilah awam, jadi kita pakai garam. Garam, natrium klorida, dan tekanan darah. Dia memang cenderung meningkatkan tekanan darah. Nah, ternyata dari hasil riset, bahwasannya kombinasi diet DAS diet, dan pengurangan natrium itu lebih besar terhadap efek tekanan darah ketimbang dia pendekatan sendiri. Nah, cuma ini catatan, saya rasa tidak hanya di Amerika Serikat, sumber utama natrium makanan itu ternyata bukan hanya dari garamnya. Justru 3/4-nya, 75%-nya itu adalah makanan olahan. Kenapa kita segitu banyaknya? Oh, jangan terlalu pakai garam di rumah. Padahal sumber utamanya ada 75% ada makanan olahan, makanan yang jajan di luar, makanan kemasan, makanan resto. Nah, ini yang menjadi aware kita. Kenapa kemudian orang-orang kalau dia makan makanan rumah sakit bilang nggak enak, ya? Karena tadi udah terpapar nih sensitivitas lidah terhadap makanan yang high salt ya, dengan tambahan stabilizer perasa yang lebih kuat, akhirnya memang makanan-makanan rumahan itu terasa tidak enak. Nah, catatan juga, ternyata makanan yang berlabel 100% dari gandum utuh, dia bisa saja tinggi sodium. Banyak yang kita temui sekarang makanan kemasan dari gandum utuh. Hati-hati baca kemasannya, kalau sodiumnya, natriumnya tinggi, ini juga menjadi aware kita sendiri. Alternatif yang menjanjikan, teman-teman yang mungkin suka riset dalam bidang pangan, boleh tuh bikin garam yang tinggi kalium. Jadi bukan tinggi natrium, itu kita controlling tekanan darah dengan lebih baik. Nah, untuk yang ke-9 bagaimana? Ini kaitannya dengan alkohol. Intinya begini kalau alkohol, kalau tidak pernah konsumsi, jangan pernah memulai. Kalau memang biasa konsumsi, terutama di luar sebenarnya. Kalau kita tuh jarang, kecuali daerah tertentu, batasi konsumsinya. Ada beberapa rekomendasi dari luar, itu kalau dia wanita maksimal 1 gelas per hari, yang laki-laki maksimal 2 gelas per hari. Namun catatan, jangan pernah mulai. Ini kalau memang belum benar-benar belum bisa stop ya. Kemudian, nah dari pedoman ke-10, intinya guidance ini mengatakan bahwasannya kita patuhi panduan ini yang 1-9, tidak peduli dimanapun kita berada, baik itu di rumah, makan di luar, makan di resto, ataupun kita beli makanan nitip temen nih, tetap harus panduannya jelas yang 9 item tadi. Nah, kemudian begini, kita simpulkan dari item-item itu, bahwasannya yang kita tekankan adalah sayur buah, biji-bijian utuh, sumber protein yang sehat, ya seperti ikan-ikanan, kemudian kacang-kacangan, unggas yang rendah lemak, kemudian pilihlah minyak yang base-nya adalah dari tumbuh-tumbuhan, minimalkan tambahan gula, makanan yang diproses, daging yang diproses, makanan yang tinggi, garam ataupun alkohol, serta minyak yang tropik, ya, tropik oil. Tadi sebenarnya konsumsi kita tropik oil terus terang, minyak kelapa, minyak sawit, minyak inti sawit, ya itu yang lebih banyak kita konsumsi karena itu pun sebenarnya untuk kondisi ekonomi Indonesia memang cenderung harganya cukup tinggi juga, apalagi yang plain oils ya. Kemudian ini nanti bisa digabung per item bagaimana kemudian dari jenis-jenis makanan kita rekomendasi makanan sehat untuk jantung, sayur dan biji-bijian tadi, usahakan sebanyak 5 porsi sayur, 5 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari. Ini sudah harus menjadi rekomendasi umum. Untuk protein, diutamakan tadi yang benar-benar tanpa lemak, telur ataupun ikan, ataupun dari nabati. Namun kalaupun memang masih ingin daging merah, kita masih bisa sarankan 1-3 kali per minggu. Dan hindari yang cornet ya, kemudian lapisan dari
petis dari apa namanya burger. Nah, itu juga diolah juga. Nah, ini tambah tinggi resikonya. Susu pilih yang rendah lemak, yogurt, ataupun kejunya yang tanpa rasa. Lemak-lemak sehat termasuk tadi garam kita gunakan sebagai untuk penguat rasa itu sebenarnya bukan tambahan garam. Kalau bisa bumbu-bumbunya aja yang divariatif ya untuk menambah rasa. Nah, tapi tadi lidah ini ambang cecapnya perlu dilatih. Semakin sering kita konsumsi makanan tinggi garam, ya penguat yang rasanya kuat, kita tidak adaptif dengan makan makanan yang di bawah itu rasanya tidak terlalu kuat. Tapi semakin kita terbiasa dengan konsumsi makan makanan rumahan dengan rasa yang biasa saja, tambahan garam, gula sedikit, kita tidak akan juga punya rasa justru makanan yang ultra processing food itu kita anggap terlalu asin. Nah, tinggal lidahnya aja diadaptasi, ya. Termasuk sebenarnya melatih ini dari anak-anak. Tipsnya bagaimana? Nah, ini tips kita bisa pakai untuk ke pasien kita, terutama dia sudah dirawat jalan. Lemak, garam, dan porsi makan. Lemaknya batasi atau hindari produk olahan seperti biskuit, kue kering, kue, dan muffin. Daging olahan bentuknya bisa daging kaleng, hotdog, sosis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga ya makanan take away. Ya, banyak sekali kita konsumsi, banyak sekali sekarang beredar hamburger, pizza, hot chip, keripik kentang, ayam goreng, crispy dengan berbagai merek dari yang pinggir jalan sampai resto bintang 5. Nah, kadang-kala kita tuh nggak pengen-pengen banget kok makan itu, cuman karena ada promo, terutama dari media-media online juga, belanja online, kalau beli 2 nanti gratis 2. Jadi beli ya, jadi makan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita juga, bagaimana promo-promo online itu menjadi meningkat sekali akhir-akhir ini. Kemudian makanan dalam kemasan dan makanan ringan. Nah, untuk garam itu maksimal dia 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Tapi balik lagi sekarang, ini poin yang lebih Baiknya maaf, boleh putus lagi suaranya. kita konsumsi sumber utama itu adalah makanan olahan, ya. Bahkan makanan-makanan yang ya, apakah sudah jelas Mbak Hanida? Aman Bu Mega. Ya, Mbak Hanida. Ya, aman Bu Mega, silakan dilanjutkan. Siap, Mbak. Nah, ini jadi kita aware-nya itu jangan kemudian selalu bermanifestasi bahwasannya natrium ini rasanya selalu manis. Bahkan rasanya tidak manis pun natriumnya bisa tinggi. Contoh apa nih? Roti. Roti itu kan kebanyakan kesannya adalah manis. Tapi ingat, natrium tadi dengan berbagai banyak wajah. Nah, natrium bikarbonat atau soda kue itu dipakai untuk tambahan pengembang pada roti. Rotinya banyak. Nah, ini natriumnya juga sumber tertingginya juga. Hati-hati. Teman-teman sekali lagi hati-hati. Ini pahamkan ke pasien-pasien kita, ke klien kita, sumber natrium ini dengan banyak wajah ya. Jangan hanya garam ya. Kemudian porsi makan ini kalau separuhnya mah diisinya sayur buah. Bisa nggak kita ya? Jadi ngisinya pertama kalau ke kondangan sayur buah separuh dari piringku. Nah, seperempatnya protein atau seukuran telapak tangan, protein tapi pilih yang sehat tadi ya. Kemudian seperempat lagi baru karbohidrat, tapi karbohidratnya yang dari biji-bijian utuh ya. Jangan yang jadi refined grains. Nah, lemak sehat juga bisa dimasukkan. Ini tips-tipsnya. Jadi kalau ke kondangan ingat tadi sayur buah dulu diisi separuh. Baru sisanya ngambil posisi ya. Nah, kemudian tips baca label makanan. Ini mohon diajarkan juga kepada pasien-pasien kita karena memang tadi kita bisa menutup mata makanan-makanan olahan ini banyak dikonsumsi. Ingat, makanan kemasan itu harusnya sudah mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk. Periksa daftar makanan di beberapa item, fokusnya ada fat, salt, sama sugar. Namanya akan macam-macam. Dari fat aja ada animal fat, vegetable oil, dan macam-macam. Ini nanti intinya semua adalah sumber lemak atau apapun namanya. Kemudian salt. Mungkin Bu Mega, maaf, suaranya mulai putus Ibu.
ini semua. Ibu Meike, maaf suaranya putus-putus lagi. Ya, ini garam. Baik, Mbak Ya, Manida. ya sudah aman Bu Meike. Nah, ya baik-baik. Ya, sekarang sudah bisa ya saya lanjutkan. Ya silakan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk gula, gula pun dengan istilah macam-macam. Ada glukosa, ada golden syrup, ada honey ya. Nah, ini juga harus diinformasikan. Nah, cuma ini kita ajarin juga takaran saji dari setiap makanan kemasan itu berbeda. Gunakan kolom yang per 100 gram untuk membandingkan berbagai jenis produk. Jadi jangan pakai yang takaran saji beda-beda, terus kita komparasi langsung. Oh, natriumnya ini lebih rendah, padahal sajiannya berbeda. Nah, kemudian lihat nutrisi yang tercantum pada label. Pilih yang rendah garam, rendah lemak jenuh, dan gula. Ya, ingat kita harusnya melihat kandungan zat gizi ini secara keseluruhan daripada salah satu item saja. Misal kita fokus hanya di garam gara-gara pasiennya hipertensi. Ya, padahal tadi gula, garam, minyak ini fokus utama kita bagaimana memilih makanan tersebut mana yang lebih baik daripada yang lain. Sebenarnya bukan lebih baik, tapi paling baik harusnya. Kalau lebih baik itu cuma komparasi 2 item. Nah, ini kalau kita menilai ada dia yes or no atau masih ditanya-tanya, model diet seperti apa yang sebenarnya direkomendasikan ya oleh pedoman yang ini Amerika kebetulan dia risetnya. Ternyata riset Mediterania Diet dengan diet DAS, Dietary Approach to Stop Hypertension, juga model-model diet sehat dari US, serta vegetarian diet, ini yes, bisa direkomendasikan. Namun, teman-teman, hati-hati dengan fat diet, diet-diet populer yang ada di masyarakat. Jangankan masyarakat, kadang praktisi pun mempraktekkan ini. Ketogenic diet dan intermittent fasting, ini masih belum cukup data, belum bisa kita konklusifkan kalau dia ini efeknya positif. Walaupun ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, Ibu Meike, maaf suaranya kembali terputus. tinggal ragu-ragu. Jadi nggak usah dulu direkomendasikan. Ya, apakah bisa dilanjutkan, Mbak? Ya. Silakan Bu Jadi, Meike. baik, komponen makanan yang berefek terhadap kardioprotektif itu apa saja sebenarnya? Kalau kita lihat di bagian bawah ini, itu contoh makanannya yang paling bawah. Kemudian komponen yang paling atas, kemudian impact-nya apa sih sebenarnya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita lihat yang komponen yang kardioprotektif itu ada namanya koenzim Q10, kemudian omega 3, sitosterol, vitamin E, dan polifenol. Nah, nanti boleh teman-teman lihat secara detail mana tuh yang mengandung omega 3. Contohnya ikan laut berminyak. Ikan laut berminyak ya. Jadi kalaupun minyaknya kadang dibikin minyak ikan. Contohnya apa sih ikan laut berminyak? Salmon, makarel, sarden, sama teri. Orang mikirnya kalau salmon mahal, mah bener atau mahal ya. Cuman kan ada pilihan yang lebih murah ternyata. Ada ikan teri, ada makarel, ada sarden. Tapi jangan yang dikalengkan. Nah, ikan-ikan ini mengandung omega 3 tinggi. Bisa kita konsumsi 2-3 kali per minggu tadi. Nah, contohnya tadi juga apa ini? Sayur-sayuran itu ternyata tinggi sitosterol, vitamin E, dan polifenol. Inilah efek-efek kardioprotektif dari bahan makanan yang kita rekomendasikan tadi. Nah, ada juga riset dari menilai beberapa jenis diet juga, secara umum sama, hampir sama. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 diet, apa beda karakteristik dari diet-diet tersebut? Ada Mediterania DAS diet, ini dia hampir konklusif semua berefek positif terhadap kardioprotektif. Mind diet itu kombinasi Mediterania dan DAS diet itu juga positif. Vegetarian diet juga positif, Nordic diet dia modelnya hampir sama dengan Mediterania dan vegetarian, ini juga positif efek. Nah, sebenarnya low carbo diet juga ada efek positif, namun ini ada catatan. Ibu Meike, maaf suaranya terputus.
dulu ya, tuh ya, jangan direkomendasi. Nah, ya baik. Nah, baik. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat ya secara detail. Tadi saya bahas dari pembicara pertama juga udah bahas tentang Mediterania. Nanti bisa dilihat apa sih sebenarnya diet Mediterania, dia kayak asam lemak tidak jenuh, baik MUFA dan PUFA, kayak buah-buahan, gandum utuh, ya bagaimana kemudian komposisi dari lemaknya, walaupun definisi sebenarnya tidak seragam. Nah, kemudian untuk DASH diet, dia tinggi. Bu Mega, maaf saya terputus kembali. Bisa di-unmute dulu Bu Mega, sepertinya terpencet itu tombol mute. Bu Mega, tombolnya Ya. silakan. Yang ini tadi sudah, Mbak? Ini tadi terputus Bu. Mediterania sudah, tapi pas masuk ke DASH dia terputus. Oke, baik Mbak, terima kasih. Nah, DASH diet ini memang dulu dibuat karena dia pendekatan untuk hipertensi. Ternyata tidak hanya hipertensi, tapi banyak manfaat lainnya. Tinggi natrium, tinggi kalsium, mohon maaf, potasium dan magnesium, rendah lemak, dan tinggi serat. Nah, ini juga pola diet DASH ini bisa kita rekomendasikan pada pasien untuk pencegahan progresivitas aterosklerosis ataupun kejadian berulang dari serangan jantung. Ini saya mohon maaf, mungkin saya akan menyampaikan beberapa insight bagaimana kemudian manfaat tertentu dari probiotik, prebiotik nanti terhadap adanya kejadian cardiovascular disease. Ini kalau kita bahas satu-satu, intake probiotik dengan kondisi adanya ketidakseimbangan dari mikrobiota usus atau dysbiosis ya, dengan kita konsumsi dia bisa memperbaiki simbiosisnya dari mikrobiota, jadi dia bisa kondisi imbang, balance atau eubiosis, dan memperbaiki permeabilitas dari usus. Nah, yang pada fase lanjut dia memperbaiki adaptif ataupun bawaan dari sistem imun kita. Ibu Mega, Ibu Mega, maaf suaranya terputus lagi. Imun, dan akhirnya memang juga berefek terhadap risiko Bu Mega, maaf suaranya kembali terputus, mungkin bisa diulang sedikit mengenai mekanisme. Ini untuk prebiotik bagaimana? Jadi biotik terhadap struktur, ya prebiotik ini berefek terhadap struktur dan komposisi dari. Untuk prebiotik, dia bisa berefek terhadap struktur dan komposisi dari bakteria usus dan aktivitas metaboliknya diperbaiki. Juga dapat mengubah lingkungan dari usus menjadi lingkungan yang cukup baik ya, menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan dari patogen dari kolon. Nah, ternyata efek selanjutnya ini dia fungsi imunologinya lagi. Bagaimana kemudian fungsi imunologi ini dapat meningkat, kemudian menurunkan dari kolesterol total ataupun LDL, serta marker dari inflamasi, yaitu berupa CRP. Yang pada fase yang kita harapkan, dia dapat menurunkan resiko dari cardiovascular disease. Ya. Nah, kemudian ini kombinasinya dari probiotik, jadi memang tidak sendiri. Sebenarnya kita harapkan dia combine, probiotik dan prebiotik. Dia bisa memodulasi sistem imun dan juga memperbaiki mikrobiota dari usus. Sehingga diharapkan tadi marker-marker dari profil lipidnya yang jelek tadi ya menurun, termasuk marker inflamasinya menurun, dan risikonya juga terhadap kardiovaskular disease termasuk pembuluh darah, stroke itu juga menurun. Nah, itu tadi kaitannya dengan prebiotik dan probiotik. Kemudian insight yang selanjutnya ini bagaimana dengan kopi. Pencinta kopi ya, kita kopinya lagi tren sekarang. Ibu Mega, maaf sepertinya suaranya keputus lagi ini Bu. Kopi dan CVD.
Ini dari jenis atau tipe dari kopi. Ya, Mbak. Jadi riset tersebut, iya, alhamdulillah. Riset tersebut membandingkan berbagai tipe dari kopi. Dari kopi yang kafein. Maaf, suaranya kembali putus-putus Ibu. Ketiga, tanpa kafein teman. Terus dilihat nih, impact-nya ada penyakit kardiovaskuler dan penyebab konsumsinya ada yang tidak konsumsi. Ya, Ibu, Mbak? Ya, oke, sudah. Baik. Ya. Oke, nah ini dilihat ketiga jenis kopi tersebut, dilihat dari konsumsi 0, kurang dari 1 cup, 1, 2, 3, 4, 5, sampai lebih dari 5 cup per hari. Ternyata ditemukan bahwasannya kopi berkafein, baik dia kopi instan ataupun kopi bubuk, dia bisa menurunkan risiko gangguan irama jantung. Tetapi ini tidak berlaku pada pasien yang pada kopi yang tidak berkafein. Jadi irama jantungnya mah tidak terpengaruh dengan dia konsumsi kopi yang tidak berkafein. Nah, namun untuk kejadian cardiovascular disease dan kematian akibat cardiovascular disease, ini baik dia berkafein ataupun tidak berkafein, dia bisa menurunkan kejadian. Ya, nah memang catatannya di sini sebesar berapa sih konsumsinya? 2 sampai 3 cup per hari. Dia signifikan menurunkan kejadian CVD dan mortality. Ya, jadi teman-teman seperti itu nanti boleh dilihat. Artinya ini tidak menjadi konsumsi yang benar-benar kita hilangkan, monggo, tapi tetap artinya dilihat jumlahnya, dilihat juga apa yang ditambahkan di kopinya. Nah, kalau untuk kopi dengan resiko mortalitas pada pasien dengan DM tipe 2 dengan CVD bagaimana? Minum kopi mungkin berbanding terbalik dengan risiko kematian ya pada pasien diabetes tipe 2. Jadi konsumsi makin tinggi, dia risiko kematiannya lebih rendah. Bisa saja berbanding terbalik. Namun, dia riset tersebut ya, pada riset ini. Nah, kemudian temuan lain, ternyata tidak cukup bukti kita untuk hasil kesehatan minum kopi pada pasien diabetes dengan dia udah punya riwayat CVD. Ya. Nah, kemudian begini, menjadi catatan, perlu pertimbangan juga jenis kopi yang digunakan, gula, dan creamer yang ditambahkan ke kopi. Karena kenapa? Kadang-kala kita udah pede aja nih, boleh konsumsi kopi 2-3 gelas, tapi ternyata apa? Gula yang kita tambahkan, kemudian creamer itu juga berpengaruh. Ini kemudian agak lebih hati-hati pada pasien diabetes. Nah, terkait dengan konsumsi kopi dan teh hijau, bagaimana? Ternyata pada pasien dengan hipertensi ya, jadi khusus ini pada pasien dengan hipertensi, kita lihat resiko kematian akibat cardiovascular disease. Jadi pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, yang cenderung memang berat, jadi blood pressure-nya yang sistol lebih dari 160, untuk yang diastol lebih dari 100, kalau konsumsinya lebih dari 2 cangkir per hari, itu resiko kematiannya jauh lebih tinggi dibanding dia tidak minum kopi. Jadi intinya apa? Jangan disarankan kalau misalnya hipertensinya tidak terkontrol. Nah, tapi asosiasi ini artinya konsumsi kopi dengan resiko kematian itu tidak ditemukan pada kategori blood pressure yang lainnya. Artinya prehipertensi ataupun hipertensi ringan. Ini nggak ada asosiasinya. Nah, kalau yang sudah berat, nggak usah ya direkomendasikan, artinya pasien-pasien kita nggak bisa kontrol tensinya, sebaiknya memang menghindari. Nah, untuk teh hijau, ternyata teh hijau ini tidak meningkatkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Otomatis sebenarnya teh hijau bisa kita rekomendasikan untuk pasien-pasien kita. Namun sekali lagi, hati-hati tambahan gula dan juga krim yang di dalamnya. Teh hijau murni yang di riset tersebut. Nah, demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf untuk berbagai jenis gangguan tadi, Mbak Nida. Semoga cukup ditangkap dengan jelas.